Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK, ada siswa gap year, ada siswa lulusan tahun 2022 ini. Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi seputar SBMPTN tahun 2022. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Halo adik-adik kelas 12 SMA maupun SMK dan siswa gap year tahun 2020 dan tahun 2021. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya semakin semangat agar adik-adik dapat meraih kampus impian di jalur SBMPTN tahun 2022. Amin amin ya robbal alamin. Baik, pada kesempatan ini di hari kampus akan membahas tentang tata cara memilih program studi di SBMPTN tahun 2022. Simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan informasi tentunya secara utuh dan menyeluruh. Dan bagi adik-adik yang baru bergabung dengan channel di hari kampus, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih. Mohon like, share, dan komen, dan tentunya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar KIP kuliah, SNMPTN, SBMPTN, maupun informasi-informasi bermanfaat yang lainnya. Dan share video ini di media sosial adik-adik, di TikTok, di Instagram, maupun di WhatsApp gua adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan solusi pemilihan jurusan di SBMPTN tahun 2022. Adik-adik perlu diketahui bahwa setelah SNMPTN ini berakhir, maka adik-adik beranjak untuk mendaftarkan di SBMPTN yang merupakan jalur tes secara nasional. Nah, ini akan saya bahas satu persatu apa langkah-langkah yang adik-adik harus lakukan ketika adik-adik ingin mendaftar di SBMPTN tahun ini. Nah, adik-adik yang pertama adalah bagi adik-adik yang lulusan tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022 ini masih punya kesempatan. Jadi kalau misalnya yang tahun kemarin gagal di SBMPTN, maka tahun ini adik-adik bisa mendaftar lagi, sehingga ini akan menjadi kabar baik bagi adik-adik yang tentunya ingin tetap berjuang di SBMPTN. Nah, ada beberapa hal yang harus adik-adik perhatikan ketika ingin mendaftar di SBMPTN. Yang pertama adalah pemilihan jurusan adik-adik. Nah, adik-adik di tahun 2022 ini LTMPT sudah merilis bahwa sistem pemilihan jurusan adik-adik bisa dipecah menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah untuk saintek untuk adik-adik siswa dari siswa IPA, yang kedua adalah sosum untuk siswa IPS, yang ketiga adalah campuran. Nah, adik-adik bisa memilih 2 program studi sesuai dengan rumpun yang adik-adik pilih. Jadi kalau misalnya adik-adik saintek, maka adik-adik bisa memilih misalnya jurusan kedokteran dengan farmasi, begitupun sebaliknya sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Begitupun untuk rumpun soshum, adik-adik juga bisa memilih jurusan soshum, dan untuk jurusan campuran, adik-adik bisa memilih 2 jurusan, yang satu jurusan dari rumpun IPA, yang kedua dari rumpun IPS, ataupun sebaliknya, dan letak pemilihannya terserah adik-adik sesuai dengan skala prioritas adik-adik. Nah, kemudian perlu yang saya tekankan lagi pada video kali ini, untuk di SBMPTN ini istimewanya adik-adik tidak perlu memilih ada alumninya atau tidak, kemudian di PTN yang adik-adik batasan dari domisili. Yang jelas saya tekankan adik-adik, di SBMPTN tahun 2022 murni nilai adik-adik ketika nantinya tes pada bulan Mei tahun 2022. Sehingga adik-adik jika nantinya menginginkan jurusan yang tingkat keketatannya tinggi, adik-adik bisa nantinya berjuang lebih keras karena persaingannya adik-adik tentunya lebih sulit adik-adik. Jadi yang pertama tadi adalah pemilihan jurusan, ada sosum, ada saintek, kemudian ada campuran. Dan adik-adik tidak perlu lagi memikirkan domisili. Jadi kalau misalnya contohnya adik-adik memilih jurusan Fakultas Kedokterannya UI, kemudian yang kedua jurusannya Fakultas Kedokterannya UGM, meskipun adik-adik merupakan siswa yang berada di Jawa Timur, maka adik-adik juga masih diperbolehkan untuk memilih. Sehingga di SBMPTN lebih fleksibel adik-adik. Silahkan pilih
jurusan dan program studi sesuai dengan keinginan adik-adik yang tentunya saran saya adik-adik pilih yang keketatannya tinggi kemudian baru keketatannya rendah. Tetapi jika adik-adik menginginkan jurusan yang keketatannya rendah di pilihan pertama juga tidak ada masalah. Yang jelas adik-adik perlu saya tekankan, nanti ketika adik-adik memilih dua program studi itu adik-adik tidak bisa diterima di dua-duanya. Sehingga kalau misalnya adik-adik di pilihan pertama sudah masuk, ya tidak mungkin adik-adik bisa diterima di pilihan kedua. Kemudian selanjutnya, jika adik-adik menginginkan database keketatan, adik-adik bisa cek di yang saya munculkan di video kali ini. Silakan adik-adik cek di situ. Nah, di situ adik-adik bisa melihat tingkat keketatannya mulai tahun 2017 adik-adik. Mulai dari daya tampungnya, kemudian berapa persen peluang adik-adik di SBMPTN tahun 2022 ini. Dan tentunya adik-adik bisa melihat berbagai macam program studi di politeknik dan universitas di seluruh Indonesia. Ada beberapa pertanyaan dari adik-adik yang mungkin saat ini ingin berjuang di SBMPTN. Kak, kalau misalnya saya itu menginginkan jurusan yang ketat, apakah saya harus nantinya memilih di pilihan yang pertama? Tentunya saran dari saya adalah ini menjadi prioritas bagi adik-adik yang ingin di jurusan yang ketat, maka saran saya adik-adik pilih yang paling ketat, yang kedua yang agak longgar adik-adik, sehingga nantinya adik-adik akan lebih punya peluang yang besar adik-adik. Nah, jadi siapkan data-data pendukung, biasanya adalah akun LTMPT. Nah, jangan lupa adik-adik, bagi adik-adik yang kemarin tidak eligible dan angkatan tahun 2020 dan 2021, saat ini adik-adik harus awalnya membuat akun LTMPT baru. Jadi nanti berakhir sekitar di pertengahan Maret tahun 2022. Jadi ingat, jangan sampai adik-adik tidak membuat akun LTMPT terlebih dahulu. Sehingga jika adik-adik tidak membuat akun LTMPT, berarti adik-adik juga tidak bisa mengikuti dong SBMPTN tahun ini. Sehingga awalnya adik-adik harus membuat akun LTMPT dulu. Yang kedua nantinya membayar sesuai dengan rilis LTMPT. Dan yang ketiga memilih program studi. Dan tentunya terakhir adalah adik-adik tes di PTN yang adik-adik inginkan, dan saran saya di dekat domisili adik-adik. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Tetap semangat, tetap berjuang, dan semoga adik-adik dimudahkan di segala aktivitas dan terus belajar untuk meraih impian kalian di tahun 2022 ini. Amin, amin, ya robbal alamin. Cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam jumpa.